Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas R7D NPM 2017 4350203 bersama teman saya. Nama saya Ahmad Istiqo, NPM 2017 4350230 dari kelas R7D. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang linear programming, metode simplex dengan kasus minimasi. Ya, untuk penjelasannya nanti ada di sebelah. Kita langsung masuk ke studi kasusnya. Di sini ada fungsi tujuannya yaitu z sama dengan min 40x1 ditambah 24x2, di mana ini merupakan fungsi tujuan atau fungsi objektif, dan fungsi kendala atau batasannya itu yang pertama ada 20x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 4800, dan yang kedua itu 80x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 7200, di mana batasan non negatifnya yaitu x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masuk ke step yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi maksimal. Jadi fungsi tujuannya itu z sama dengan 40x1 ditambah 24x2. Ini kita kalikan dengan min 1 menjadi min z sama dengan min 40x1 dikurang dengan 24x2. Kemudian di sini juga kita akan mengubah fungsi batasan. Batasan yang pertama tadi 20x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 4800, dan fungsi batasan yang kedua yaitu 80x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 7200. Nah, ini kita akan mengubah dulu fungsi batasan yang pertama itu dengan cara ini kita maksimalkan dulu fungsi 20x1 ini. Fungsinya kita maksimalkan berarti kita mengkalikan dengan ini dikalikan dengan min 1. Oke, kita kalikan dengan min 1 menjadi min 20x1 dikurang 50x2 kurang dari sama dengan min 4800. Kemudian ini kita ubah menjadi persamaan sama dengan, itu dengan menambahkan variabel slack menjadi maka fungsinya menjadi min 20x1 dikurang 50x2 ditambah dengan s1, yaitu ini merupakan variabel slack sama dengan min 4800. Oke, kemudian setelah ini karena dikarenakan persamaan sebelah kanannya masih bernilai negatif, maka kita harus ubah menjadi bernilai positif dengan cara seperti ini. Berarti fungsinya berubah menjadi 20x1 ditambah 50x2 dikurang dengan s1 sama dengan 4800. Oke, ini udah bernilai positif, tetapi variabel s-nya masih bernilai negatif, tidak memungkinkan di dalam metode simplex, sehingga harus ditambahkan variabel artificial. Di sini kita akan tambahkan variabel artificial sehingga persamaannya menjadi 20x1 ditambah dengan 50x2 dikurang s1 ditambah a1, ini merupakan variabel artificial sama dengan 4800. Oke, fungsinya menjadi seperti ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan kita ubah fungsi batasan yang kedua, di mana 80x1 ditambah 50x2 lebih dari sama dengan 7200. Ini kita kalikan dengan min 1 menjadi min 80x1 dikurang 50x2 kurang dari sama dengan min 7200. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi persamaan sama dengan menjadi fungsinya yaitu min 80x1 dikurang 50x2 ditambah dengan s2. Ini merupakan variabel slack yang kedua sama dengan min 7200. Nah, karena ini masih bernilai negatif, nilai sebelah kanan masih bernilai negatif, kita ubah menjadi nilai positif, di mana menjadi 80x1 ditambah 50x2 dikurang s2 sama dengan 7200. Nah, kemudian ini berarti kita kalikan lagi dengan min 1 ya. Berarti nah, sekarang karena ini S-nya masih bernilai negatif, tidak memungkinkan di dalam metode simplex, sehingga harus ditambahkan variabel artificial. Persamaannya menjadi 80x1 ditambah 50x2 kurang S2 ditambah A2. Ini merupakan artificial yang kedua, dan ini slack yang kedua sama dengan 7200. Oke, maka rumusnya atau batasannya persamaannya menjadi 20x1 ditambah 50x2 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 4800, di mana persamaan yang kedua yaitu 80x1 ditambah 50x2 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 7200, di mana batasan non negatifnya menjadi X1, X2, S1, S2, R1, R2 lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini kita masuk ke step yang kedua, di mana setiap variabel artificial dalam fungsi tujuan diberikan penalti M. Karena di sini kita menggunakan metode big M, berarti setiap variabel artificial dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Berarti di sini min Z tadi rumusnya kan 40x1 ditambah 24x2 0s1 ditambah 0s2. Ini kita menambahkan penalti M yaitu MA1 ditambah MA2, dan batasannya tetap seperti tadi yaitu 20x1 ditambah 50x2 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 4800, 80x1 ditambah 50x2 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 7200, di mana tadi batasan non negatifnya yaitu x1, x2, s1, s2, r1, r2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini adalah tambahan dari
penalti M ya. Nih, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke step 3. Step 3 ini kita substitusikan nilai A1 dan A2 pada persamaan kendala pada persamaan fungsi tujuan, di mana 20x1 ditambah 50x2 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 4.800. Berarti di sini kita mencari A1, kita substitusikan menjadi, nah kita substitusikan A1-nya menjadi berarti 4.800 dikurang 20x1 dikurang 50x2 ditambah S1. Oke, ini merupakan substitusi nilai A1. Kemudian di sini kita substitusikan kembali nilai A2 sama dengan 7.200 dikurang 80x1 dikurang 50x2 ditambahkan dengan S2. Nah, ini kita mendapatkan atau kita sudah mensubstitusikan nilai A1 dan A2 pada persamaan kendala. Kemudian di sini kita akan masuk ke step 4, di mana kita akan mensubstitusikan ke fungsi tujuan atau persamaan Z. Ini persamaan Z-nya tadi, yaitu min 40x1 ditambah 24x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah ma1 ditambah ma2. Di sini di mana Z-nya kita substitusikan menjadi Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2 ditambah ma1 ditambah ma2. Nah, kemudian kita masukkan nilai A1 dan A2-nya ke dalam persamaan ini. Menjadi Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2 ditambah M. Rumus A tadi kita masukkan. Nah, ini fungsi A-nya kita bisa masukkan. A1-nya yaitu 4.800 min 20x1 min 50x2 plus S1 ditambahkan dengan M, masukkan fungsi A2 yaitu M 7.200 dikurang 80x1 dikurang 50x2 ditambah S2. Oke, kemudian setelah itu kita akan substitusi lagi, kita keluarkan nilai semuanya menjadi Z sama dengan 40x1 ditambahkan dengan 24x2 ditambah 4.800M, ini kita kalikan yang 4.800M dikurang 20x1M dikurang 50x2M ditambah MS1 kemudian selanjutnya masih kita lanjutkan, ini 7.200M dikurang 80x1M dikurang 50x2M ditambah MS2. Oke, sampai sini kita caranya tadi ini mengkalikan 4.800 kali M berarti 4.800M, 20x1 menjadi 20x min 20x1M dan seterusnya. Oke, kemudian kita substitusikan lagi menjadi Z sama dengan ini 40x1 ditambah 40x1 ditambah 24x2 ditambah 12.000M. 12.000 itu dari mana? Dari 4.800 ditambahkan dengan 7.200, jadi 12.000 M dikurangi dengan 100 min 100 x1M. Ini 100 dari mana? Ini dari x1 min 20 ditambahkan dengan min 80 ya, jadi min 100 x1M. Kemudian ini berarti menjadi min 100 juga, 100 x2M. Ini dari mana? Min 50x2 ditambahkan dengan min 50x2M.
menjadi min 100 X2M ditambah dengan M S1 dan M S2. Oke, berarti Z sama dengan, ini tinggal kita masukkan aja 40, X1 dengan X1, X2 dengan X2, M dengan M ya. Berarti ini 40 min X1 nya tadi 100 M ya. 100 M ini adalah X1. Kemudian 24 min 100 M adalah X2. Kemudian 12.000 M dan M S1 plus M S2. Ini dimana 40 X1 dengan 100 X1, jadi ini kita satukan X1 dengan X1, X2 dengan X2, M dengan M S1 dengan M S2 ya. Kemudian ini Z nya berarti sama dengan, ini Z nya kita ubah, kita substitusikan kembali, Z nya menjadi plus, ini salah, menjadi nilai Z ditambah dengan min 40 plus 100 M ini untuk X1 dan X2 nya min 24 ditambah dengan 100 M, ini X2 min M S1 M S2 sama dengan 12.000 M. Oke, ini setelah kita substitusikan ke fungsi tujuan atau persamaan Z-nya. Oke, selanjutnya ini step 5, memasukkan persamaan ke dalam tabel. Dimana ada tadi variabel Z-nya itu dari min 40 ditambah 100 M itu X1, X-nya sama, Z-nya sama dengan 1, min 40 plus 100 M kita masukin ke kolom X1, min 24 plus 100 M kita masukkan ke kolom 2, X2 maksudnya. Kemudian ini S1 nya min M, S2 nya min M, A1 nya nggak ada, A2 nya nggak ada, NK nya 12.000, ini 12.000 M ya. Kemudian di sini kita masukkan kembali, nah ini 12.000 M. Kemudian ini kita masukkan kembali yang A1, nilai dari A1. Nah, nilai dari batasan A1 ini merupakan batasan dari persamaan ini ya. A1 nya itu yaitu ini A1 yaitu 4.800. Nah, ini untuk A1 nya kita masukkan fungsinya ini nih. Batasan ini 20 X1, 20 kita masukkan sini, dia nggak punya Z, Z nya 0, 20 X1, untuk X2 nya itu 50, untuk S1 nya dia min 1, S2 nya nggak ada, A1 nya 1, A2 nya nggak ada, NK nya 4.800. Oke, kemudian ini A2, kita masukkan A2 80 X1, kemudian 50 X2, kemudian S2 nya min 1, ini, kemudian A2 nya 1, S1 dan A1 nya 0, menjadi nilai kanannya atau NK nya 7.200. Oke, sekarang kita akan mencari kolom kunci, dimana kolom kunci ini kita lihat dari positif terbesar ya. Untuk positif terbesarnya itu dimana nih? Kita fokuskan pada X1 dan X2, ini positif terbesarnya yaitu di sini X2, yaitu ini min 24 plus 100 M. Oke, jadi ini kita bulatkan saja ini menjadi kolom kunci. Ini merupakan kolom kunci. Nah, setelah kita menentukan kolom kunci, kita akan menentukan baris kunci. Gimana baris kunci ini? Kita harus mengetahui dulu indeksnya. Nah, di sini indeksnya adalah jumlah kanan. Masih ingat kan cara mencari indeks itu NK dibagikan dengan kolom kunci. Oke, lanjut. Ini kita akan menentukan baris kunci setelah kolom kunci, yaitu dimana ini kita harus mengetahui dulu jumlah indeksnya.
Ini nilai kanan dibagikan dengan nilai kolom kunci ya. 4.800 dibagi dengan 50 yaitu 96. 7.200 dibagi dengan 50 yaitu 144. Di sini kita akan mengambil nilai positif terkecil yaitu di 96 ini, di baris indeks 96 itu di baris A1. Ini maka kita plotkan aja ini. Maka ini merupakan baris kunci. Baris kunci. Nah, kemudian kita akan menentukan angka kunci. Setelah baris kunci, kita akan menentukan angka kunci ya. Angka kuncinya yang mana? Itu angka kuncinya adalah ini, 50. Karena dia merupakan persimpangan antara baris kunci dan kolom kunci ya. Ini merupakan angka kunci. Angka kunci. Oke. Setelah ini kita akan masuk step selanjutnya. Oke, ini baris selanjutnya itu step 6. Kita akan mengubah nilai baris kunci. Di mana nilai baris kunci ini kita akan ubah dengan cara seperti sama kayak kemarin, yaitu baris kunci dibagi dengan kolom kunci, angka kunci. Angka kunci ya, berarti ini yang baris pertama itu 20. 20 per 50 kita kecilkan jadi 2 per 5. Kemudian 50 dibagi dengan 50 yaitu 1. Min 1 dibagi dengan 50 min 1 per 50. S2 nya 0. A1 nya 1 dikalikan dengan dibagi dengan 50 menjadi 1 per 50. A2 nya 0 menjadi 0. NK nya itu 4.800 dibagi dengan 50 yaitu 96. Oke, selanjutnya setelah kita mengubah nilai baris kunci, kita akan mengubah nilai baris selain baris kunci ya. Ini maaf salah, bukan kolom kunci tapi baris kunci. Dimana ini kita akan mengubah baris Z dan baris A. Jadi ini tadi si A1 nya udah berubah menjadi X2 ya, karena udah diubah nilai baris kuncinya. Oke, sekarang kita caranya sama seperti kemarin, yaitu nilai baris lama dikurangi dengan koefisien dikalikan dengan baris kunci. Oke, ini kan kita masukin, ini adalah baris lama dari Z. Kita ambil dari baris Z dulu ya. Ini dari baris Z min 40 plus 100M. Kita ambil dari sini karena ini baris lama. Min 40 plus 100M. Untuk X1, X2 nya min 24 plus 100M. Untuk S1 nya min M, S2 nya min M, A1 nya 0, A2 nya 0, dan NK nya 12.000 M. Oke, kemudian dikurangi dengan koefisiennya yaitu 24 plus 100M. Ini dapat dari mana? Dari sini ya, karena ini merupakan koefisien dari baris tersebut. Ini baris Z, koefisiennya min 24 plus 100M. Oke, kemudian dikalikan dengan baris kunci, baris baru kunci. Nilai baris baru kunci yaitu yang ini, 2 per 5, 1 min 1 per 50, 0, 1 per 50, 0, dan NK-nya 96. Oke, kemudian kita hitung koefisien dulu dikalikan dengan baris kunci, baris baru kunci ya. Kemudian ini hasilnya. Nah, kemudian setelah kita kalikan ini koefisien dengan baris kunci, baru kita kurangi dengan baris lama dikurangi dengan tadi yang sudah kita kalikan. Kemudian ini hasilnya. Oke. Kemudian ini kita kecilkan angkanya jadi sekian. Oke, kemudian ini setelah Z kita masuk ke baris A2 ya, A2 ini. Kan karena selain Z, A2 juga kita ubah nilainya. Oke, sekarang ini kita masukin sama kayak tadi, kita masukin baris lama dari A2. Itu di sini 80, 50, 0, min 1, 0, 1, 7.200. Oke, kita masukin di sini 80, 50, 0, min 1, 0, 1, 7.200 dikurangi dengan koefisiennya itu 50. Oke, koefisien 50 dikalikan dengan 2 per 5, itu tadi baris baru kunci. 2 per 5, 1 min 1 per 50, 0, 1 per 50, 0, dan 96 untuk NK. Oke, kemudian caranya sama seperti tadi, koefisien dikalikan dengan nilai baris baru kunci, yaitu 50 dikalikan dengan 2 per 5, 50 dikali 2, 100 dibagi dengan 5 yaitu 25 hasilnya. Kemudian 50 dikali 1, 50, 50 dikali min 1 adalah min 50 dibagi 50 yaitu min 1, 50 dikali 0, 0, 50 dikali 1, 50 dibagi 50, 1,
50 dikali 00, 50 dikali 96 yaitu 4.800. Oke, kemudian kita kurangi dengan baris lama. Baris lama dikurangi dengan yang tadi sudah kita kalikan. 80 kurangin 25 yaitu 55, 50 dikurangin 50, 0, 0 dikurangin min 1, 1, min 1 dikurangin 0, min 1, 0 dikurangin 1, min 1, 1 dikurangin 0, 1, 7.200 dikurangi dengan 4.800 yaitu 2.400. Kemudian nilai ini, nilai Z, nilai baru Z dan nilai baris baru Z dengan nilai baris baru A2 kita masukkan ke dalam tabel. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, ya seperti ini hasilnya. Jadi ini Z-nya sudah berubah menjadi 152/5 dikurang dengan 60M. X2-nya 0, S1-nya 12/25 dikurang dengan M, S2-nya M, A1-nya min 12/25 plus 2M, A2-nya 0, NK-nya min 2304 ditambah dengan 2400M. Kemudian A2-nya, X1-nya 55, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya min 1, A1-nya min 1, A2-nya 1, NK-nya 2400. Oke, kemudian setelah sampai sini, ini masih ada yang bernilai positif ya. Masih ada dari yang nilainya positif itu di X1 ini. X1 ini nilainya positifnya besar banget ya, 152/5. Dengan ini S1 12/25. Jadi kita caranya ini seperti tadi, kita ulangi lagi. Ini kita akan mencari nilai baris kolom kita akan mencari kolom kuncinya terlebih dahulu, terus baris kunci, terus menentukan angka kunci dan masuk ke step-step yang sudah-sudah. Jadi kita akan melakukan perulangan. Oke, setelah melakukan perulangan, kita akan menemukan nilai minimumnya. Itu ini step terakhir. Kita akan menemukan sebuah tabel. Jadi kita kan tadi mengulang tabel-tabel tersebut, mengulang cara-caranya. Jadi nanti kita akan menemukan hasilnya seperti ini. Ini variabel Z, S1 dan S2 ini jadi berubah variabelnya ya. Ini Z-nya adalah 1, X1-nya 8/5, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 12/25, A1-nya M, A2-nya M, min 12/25, NK-nya 3.456. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat, kita bisa tarik kesimpulan, yaitu pada fungsi tujuan udah nggak ada lagi yang bernilai positif, sehingga dapat diketahui nilainya ini udah tidak ada lagi X1, X2 udah tidak ada lagi yang bernilai positif. Maka kita akan dapat mengetahui nilainya, yaitu Z-nya adalah NK-nya 3456, Z-nya itu 3456, S1-nya itu kita dapat 2400 dan X2-nya itu 144. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila kurang mengerti dapat diriwain kembali video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang minimasi simplex. Jadi di sini sudah ada Z-nya sama dengan 40X1 ditambah 24X2, itu adalah fungsi objektif atau tujuan. Dan fungsi kendala atau batasannya, yang pertama ada 20X1 ditambah 50X2 lebih dari sama dengan 4.800. Dan yang kedua, 80X1 ditambah 50X2 lebih dari sama dengan 7.200. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke step yang pertama. Step yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan menjadi maksimal. Jadi, fungsi tujuan yang tadi pertama adalah Z sama dengan 40X1 ditambah 24X2. Kita ganti menjadi minus 1. Jadi, min Z sama dengan min 40X1 min 24X2. Selanjutnya, mengubah fungsi batasan. Mengubah fungsi batasan, yaitu persamaan yang pertama adalah 20X1 ditambah 50X2 lebih dari sama dengan 4.800. Yang kedua, 80X1 ditambah 50X2 lebih dari sama dengan 7.200. Nah, selanjutnya dari persamaan yang 1 kita jadi min 1. Min 20X1 min 50X2 kurang dari sama dengan min 4.800. Selanjutnya min 20X1 min 50X2 ditambah S1, yaitu adalah penambahan variabel flag, sama dengan min 4.800. Selanjutnya 20X1 ditambah 50X2 min S1 sama dengan
4800. 20x1 ditambah 50x2 min S1 ditambah A1 adalah variabel artificial sama dengan 4800. Nah, selanjutnya yang kedua, kita min 1 juga, kita jadi min, kita ubah menjadi min 80x1 min 50x2 kurang dari sama dengan min 7200. Min 80x1 min 50x2 ditambah S2 adalah penambahan variabel flag sama dengan min 7200. Selanjutnya 80x1 ditambah 50x2 min S2 sama dengan 7200. 80x1 ditambah 50x2 min S2 ditambah A2 adalah variabel artificial sama dengan 7200. Jadi di sini kita dapatkan 20x1 ditambah 50x2 min S1 ditambah A1 sama dengan 4800. Dan yang keduanya 80x1 ditambah 50x2 min S2 ditambah A2 sama dengan 7200. Nah, di sini X1, X2, S1, S2, A1, A2 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke step ketiga, yaitu mensubstitusi nilai A1 dan A2 pada persamaan kendala dan pada persamaan fungsi tujuan. Jadi yang pertama 20x1 ditambah 50x2 min S1 ditambah A1 sama dengan 4800. Jadi kita ubah A1 sama dengan 4800, pindah ke sini. Selanjutnya menjadi min 20x1 min 50x2 karena pindah ya ke kanan ditambah S1. Selanjutnya yang keduanya 80x1 ditambah 50x2 min S2 ditambah A2 sama dengan 7200. Selanjutnya A2 sama dengan pindah sini menjadi 7200 min 80x1 min 50x2 ditambah S2. Oke, kita lanjut selanjutnya ke step 4, yaitu mensubstitusikan ke fungsi tujuan atau persamaan Z. Jadi di sini Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah MA1 ditambah MA2. Selanjutnya Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2 ditambah MA1 ditambah MA2. Jadi kita masukkan di sini yang A1 dan A2-nya. Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2 ditambah M dalam kurung tadi yang kita dapatkan yang A1-nya 4800 min 20x1 min tadi itu 50x2 ditambah
S1 tutup kurung ditambah M dalam kurung 7200 min 80x1 min 50x2 ditambah S2 tutup kurung. Nah, selanjutnya Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2 ditambah, jadi ini kita kalikan ke yang M-nya ini, jadi 4800M min 20x1M min 50x2M ditambah M S1, terus tambah sama jadi 7200M min 80x1M min 50x2M ditambah M S2. Selanjutnya Z sama dengan 40x1 ditambah 24x2. Jadi ini kita kita tambahkan ke sini ya. Tambah 4800 ditambah 7200 menjadi 12000M min 20x1M ditambah min 80x1 menjadi min 100 x1M. Selanjutnya min 50x2M dan min 50x2M menjadi min 100 x2M ditambah MS1 dan ditambah MS2. Selanjutnya Z sama dengan ini menjadi 40 min 100M dalam kurung, ini X1 nya pindah ke sini ya, jadi X1 ditambah 24 min 100M, 100M yang dari sini, yang X2 nya ini, jadi X2 ditambah 12000M tambah MS1 tambah MS2. Z menjadi min 40 tambah 100M X1 tambah min 24 tambah 100M X2 min MS1 min MS2 sama dengan 12000 M. Oke, kita lanjut ke step kelima, yaitu memasukkan persamaan ke dalam tabel. Jadi kita akan bikin tabelnya, var sininya Z, ininya A1, A2, selanjutnya di sini ada Z, variabel X1 di sini, X2, S1, S2, A1, A2, NK, dan indeks. Nah, selanjutnya kita akan masukkan Z-nya berarti 1, X1 nya ini yang tadi kita sudah hitung, min 40 tambah 100M
X2 nya min 24 tambah 100 M, S1 nya berarti min M, S2 nya min M, A1 nya 0, A2 nya 0, nilai koefisiennya 12.000 M. Nah, yang A1 nya 0, X1 nya 20, X2 nya 50, S1 nya min 1, S2 nya 0, A1 nya 1, A2 nya 0, nilai koefisiennya 4800. Nah, selanjutnya yang A2 Z nya 0, X1 nya berarti 80, X2 nya 50, S1 nya 0, S2 nya min 1, A1 nya 0, A2 nya 1, dan nilai koefisiennya 7200. Jadi di sini kita akan menghitung kolom kuncinya, kita ambil dari yang nilai terkecil. Jadi nilai yang terkecil itu dari sini ada di X2. Ini adalah ini adalah berarti kolom kunci ya. Kolom kunci. Nah, selanjutnya baris kuncinya juga dari nilai yang terkecil. Di sini berarti yang terkecil adalah 20. Di sini kita lingkari. Oh ya maaf, sebelum ini kita akan menghitung nilai indeksnya ini. Jadi nilai indeksnya itu dari 4800 dibagi 50 menjadi 96, dan 7200 dibagi 50 menjadi 144. Nah, tadi untuk menghitung baris kunci ternyata dari indeks yang terkecil. Jadi indeks yang terkecil ada di 96. Ini adalah baris kunci. Nah, berarti di tengah-tengah ini yang di sini berarti adalah angka kunci. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 6. Step 6 itu adalah mengubah nilai baris. Mengubah nilai baris selain kolom kunci. Jadi di sini kita akan ubahnya. Jadi tadi di baris kuncinya itu ada di A1 ya. Jadi pertama kita ubah yang Z-nya itu min 40 ditambah 100 M. Selanjutnya min 24 ditambah 100 M. Min M 0 0 12.000 M dikurang min 24 ditambah 100 M koma 2/5 1 min 1/50 koma 0 koma 1/50 koma 0 96. Nah, jadi di sini ini adalah X1, ini X2, di sininya S1, S2, A1, A2, dan NK. Sama ya, yang bawahnya juga sama. Berarti Z sama dengan min 40 ditambah 100 M min 24 ditambah 100 M koma min M min 0 ini 0 0, dan sini NK nya 12.000 M min menjadi min 48 ditambah 200 M per 5 min 24 tambah 100 M koma 24 ditambah 100 M per 50 0 min 24 ditambah 100 M per 50 0, NK nya min 2304 ditambah 9600 M. Nah,
ini adalah X1-nya, sini X2, sini S1, S2, A1, A2, dan ini adalah NK-nya. Nah, selanjutnya Z sama dengan kita hitung berarti menjadi 152 min 300 M per 5 0. Ini X1, ini X2 nya, koma ini berarti jadi S1 berarti 12 tambah 25 M per 25, ini adalah S1, koma M ininya S2, selanjutnya koma 24 ditambah 100 M per 50, ini adalah A1, selanjutnya ini 0 A2, selanjutnya NK nya min 2304 ditambah 2400 M, ini adalah NK nya. Nah, selanjutnya Z sama dengan kita hitung menjadi 152 per 5 min 60 M, 0, 12 per 25 min M, M, min 12 per 25 tambah 2M, 0, min 2304 ditambah 2400 M. Nah, ini sudah kita dapatkan dari hasil perhitungan yang ini yang di atas. Jadi ini adalah X1 nya, ini X2, ini S1, ini S2, ini A1, ini A2, dan ini adalah NK nya. Nah, selanjutnya ke A2 sama dengan tadi itu 80, X1 nya 80, X2 nya itu 50, S1 nya 0, S2 nya min 1, A1 nya 0, dan A2 nya 1. NK nya 7200 min sini 50 dikali 2 per 5 koma 1 koma tadi di sini min 1 per 50 koma 0 koma 1 per 50 koma 0, NK nya 96. A2 sama dengan 80, 50, 0, min 1, 0, 1, 7200. Nah, kita hitung menjadi di sini menjadi ini dikali menjadi 25. 1 kali 50 menjadi 50. Ini dikalikan menjadi min 1. Selanjutnya 0. Selanjutnya 1. Selanjutnya 0 dikali 50 0. NK nya dikalikan menjadi 4800. Nah, jadi A2 sama dengan ini dikurang ini menjadi 55, 50 dikurang 50 menjadi 0, ini saat menjadi 1, selanjutnya ini menjadi min 1, 0 menjadi tadi 1, 0 menjadi 1, selanjutnya NK nya berarti 2400. Nah, setelah kita hitung tadi semuanya kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi di tabelnya ini var di sini ada Z yang kita ubah tadi, A1 menjadi X2, ininya A2, Z variabel X1, di sini variabel X2, di sini S1, sini S2, di sini A1, sini A2, dan sini adalah NK-nya. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan tadi 1 X1-nya yang kita dapatkan 152 per 5
min 60M, X2 nya 0, tadi S1 nya 12/25 min M, S2 nya M, A1 nya min 12/25 plus 2M, A2 nya 0, NK nya yaitu min 2304 ditambah 2400 M. Selanjutnya yang X2 nya Z nya 0, X1 nya itu 20/50 jadi 2/5, X2 nya 1, S1 nya min 1/50, S2 nya 0, A1 nya 1/50 dan A2 nya 0, NK nya 96. Nah A2 nya tadi X1 ini Z nya 0, X1 nya itu 55, X2 nya itu tadi 0, S1 nya 1, S2 nya min 1, A1 nya min 1, A2 nya 1 dan NK nya tadi 2400. Nah setelah step 6 ini selesai, karena ini belum selesai jadi masih ada fungsi tujuan yang bernilai positif. Maka di sini kita akan mengulang-ulangnya lagi seperti step kedua yang tadi kita hitung. Jadi kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya itu. Nah setelah itu jika sudah selesai semuanya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti yang di tabel ini. Nah selanjutnya nilai minimum yang sudah didapatkan dan pada fungsi tujuan sudah tidak ada yang bernilai positif. Jadi di sini kesimpulannya fungsinya sudah tidak ada lagi yang bernilai positif. Sudah tidak ada lagi yang bernilai positif, sehingga dapat diketahui nilainya. Berarti di sini kita sudah dapatkan Z sama dengan 3456 dan S1 nya itu 2400 dan X2 nya 144. Terima kasih. Penjelasan video dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jika ada yang belum dimengerti bisa di-rewind kembali video-video yang telah kami jelaskan tadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.